Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan hari ini, hari Selasa 30 September 2025. Saat ini kami menemani Anda dalam program Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kini tengah menghadapi tantangan besar. Kasus keracunan yang muncul di berbagai daerah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini fokus pada pengawasan ketat kualitas bahan makanan, proses memasak yang higienis, serta penyesuaian porsi lauk agar tepat sesuai kebutuhan gizi. Nah, kami hadirkan temanya di pagi hari ini seputar evaluasi MBG, awasi kualitas, cegah keracunan, dan juga perhatikan porsi lauk bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kami perkenalkan, pendengar, ada Bapak Hermansyah SKM, ini merupakan Kasih Kesling, Kasjaor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir. Assalamualaikum Bapak Herman. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih? Baik. Terima kasih ya, waktunya sudah datang langsung ke Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan juga di studio juga ada Mbak Ditya Fitri Arinda SGZ MPH, ini merupakan Ketua Bidang Ilmiah dan juga Inovasi PDASDI Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ditya. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esti. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih juga pastinya sudah datang langsung ya ke Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, tentunya Dialog Palembang pagi ini juga bisa Anda dengarkan, pendengar ya, seperti biasa di RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Juga Pak Hermansyah dan juga Mbak Ditya, ini juga kita tampilkan ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pendengar juga dapat ikutan bergabung dengan interaktif melalui live chat di kolom komentar ya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya melalui line telepon juga bisa bergabung di 0711369977 atau juga Anda bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita ke Pak Hermansyah terlebih dahulu ya. Pak Hermansyah, mungkin ada evaluasi yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sendiri ya terkait keracunan yang terjadi di beberapa wilayah. Ini sempat terjadi di Oki, Oku, Empat Lawang, dan Pali, juga terbaru ada di SD Negeri 178 Palembang. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Esti. Untuk terkait dengan keracunan makanan ini, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan yaitu pembentukan pertama ada TGC, ada tim TGC yang terdiri dari Kesling, Surveillance, dan juga dari krisis. Pas ada keracunan kami tahu, kami langsung datang ke lokasi, mengadakan investigasi, juga mengadakan penyelidikan epidemiologi terkait dengan kasus tersebut. Biasanya kami masing-masing itu sudah ada tupoksi masing-masing sesuai dengan arahan yang sudah kami jadikan pedoman untuk kegiatan kalau ada terjadi keracunan. Antisipasi untuk tindakan atau evaluasi selanjutnya kami memperketat perizinan itu. Kami menanyakan karena sebagian tempat lokasi yang terjadi keracunan ini belum mempunyai izin resmi, terutama mempunyai sertifikat di kesehatan itu ada SLHS namanya. Jadi sanitasi, laik, higien sanitasi. Nah, itu juga dari Kemenkes baru kemarin ada juga tindakan yang untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut. Jadi diharapkan semuanya sudah memenuhi syarat sesuai yang ditentukan. Demikian. Ya, kita ke Mbak Ditya ya. Mbak Ditya, kalau dari Asosiasi Dietitian Indonesia atau ASDI Sumsel ini seperti apa evaluasinya? Baik, kalau dari ASDI sendiri, kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi di masyarakat ya, tentu evaluasi dari sisi, kalau kemarin
bahkan penyelenggaraan makanan MBG ini sebenarnya sudah melibatkan ASDI juga dalam perencanaan menunya. Nah, namun memang di pelaksanaan itu sudah diserahkan langsung kepada ahli gizi yang ditempatkan di SPBG masing-masing gitu. Nah, kemudian kalau dari segi pengawasan, tentu kami bisanya melihat dari kacamata sisi pengawasan gitu ya, pengawasan di luar dari institusi tersebut gitu ya. Jadi kalau prediksi gitu ya Mbak, jadi masuknya ke prediksi. Jadi prediksinya dari segi pengawasan itu tentu mulai dari penerimaan bahan gitu ya, kemudian dari persiapan dan pengolahan, bahkan di titik kritisnya itu memang di saat distribusi dan penyajian gitu. Nah, jadi ini memang menjadi evaluasi bersama yang tentu masih perlu dikaji lagi gitu Mbak Esti. Baik, ini kita juga sudah tersambung ini dengan narasumber selanjutnya ya di Dialog Palembang pagi ini ada Mbak Evi Haderli, ini Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan ya, via Zoom. Kami sapa. Assalamualaikum Mbak Evi. Iya Mbak Evi, mikrofonnya sepertinya. Mikrofonnya Mbak Evi ya, belum di open ya. Jadi silahkan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di Dialog Palembang pagi ini juga dapat langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 atau Anda juga bisa bergabung ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita coba kembali. Ini Mbak Evi ya di line telepon kami, tentunya di line Zoom ya. Mbak Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Evi? Alhamdulillah baik. Mana Mbak Diana? Ya. Mbak Esi. Esi ya, saya Esi Mbak Evi. Ya Mbak Evi, kita juga bersama dengan narasumber kami yang langsung datang ke studio Pro 1 RRI Palembang di pagi hari ini ada Pak Hermansyah SKM, ini dari Kasih-Kesling, Kesjawar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, juga ada Mbak Ditya Fitri Arinda. Ini merupakan Ketua Bidang Ilmiah dan juga Inovasi PD ASDI Sumatera Selatan. Mungkin boleh menyapa terlebih dahulu Mbak Evi. Ya, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Ya, Waalaikumsalam Bu Evi. Ya, Bapak sekalian ya. Baik, terima kasih waktunya Mbak Evi. Ini kita menyoroti mengenai MBG ya, makan bergizi gratis, evaluasinya seperti apa, awasi kualitas, cegah keracunan dan juga perhatikan porsi lauk. Nah, kalau dari PPJI Sumatera Selatan melihat kasus keracunan MBG ini seperti apa, Mbak Evi? Kayak masalah ini saya perhatikan ya dari itu kebetulan kan kebetulan kemarin di Sumsel kebetulan kita yang pelaksana pertama ya Mbak ya di bulan Januari. Memang sebetulnya memang dalam pelaksanaan ini memang saran saya mendingan dikembalikan kepada memang orang-orang yang betul-betul yang bergelut setiap hari di bidang makanan gitu Mbak ya. Sekarang saya perhatikan kayak dapur MBG ini yang sekarang saya perhatikan kayak banyak yang bukan orang-orang yang di bidang boga itu ya, yang banyak kayak melaksanakan ini. Nah, saya rasa barangkali itu kan dari keracun, barangkali sini ada ibu ahli gizi ya, barangkali dia mengetahui. Kalau kami kan hanya pengalaman kita setiap hari ya dalam pengolahan makanan. Saya rasa itu salah satu juga penyebab bisa dari teknik dan cara pengolahan makanan, Mbak. Itu sangat berperan penting dalam menghasilkan makanan. Karena di sini ya betul-betul memang kalau makanan itu dari suhu pun, dari proses masakan dari suhu yang tidak benar pun kita bisa menghasilkan makanan yang bisa beracun tadi. Awalnya karena sehat suhu, gitu ya, tapi karena pemasakan jadi beracun malah ya. Iya, prosesnya tadi ya. Dan juga memang
makan juga memang perlu kita tekankan, memang kadang di ahli gizi, kebetulan saya juga, dapur saya ada juga ya, memang itu penyusunan menu. Karena menu yang kan tempatnya kan di food tray ya Mbak, food tray yang stainless itu kan. Nah itu kan bisa berpengaruh loh Mbak, kalau kita nggak pintar-pintar memilih menu itu, makanan yang panas itu ditutup, dan itu dimasuk di dalam mobil box gitu kan, dibawa ke pengantaran kan nggak langsung dimakan kadang kan, masih ada jeda waktu kan. Nah itu biasa pikir itu bisa ada proses dari pemanasan, penguapan dari suhu itu kan bisa juga kadang membuat masakan jadi itu Mbak. Oke, baik. Jadi seperti itu Mbak Evi ya. Kita langsung ke Mbak Ditya nih ya. Mbak Ditya, ini tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Evi gitu ya. Awalnya bahan makanan yang semuanya sehat gitu ya. Nah, tapi ketika proses pemasakannya dan juga alat-alat yang digunakan ini malah jadi bisa beracun gitu ya. Jadinya gimana Mbak Ditya melihatnya? Iya, jadi kalau kita melihat melihat makanan ya, kalau di sini kan berarti makanan sudah jadi ya. Kita anggap sebenarnya proses kualitas makanan ini sebenarnya pasti semua berpengaruh dari mulai bahan mentahnya gitu. Tetapi proses pengolahan diharapkan sudah mampu mengatasi tadi misalnya kalau ada bahan yang kurang sesuai gitu secara spesifikasi, tetapi harusnya sudah selesai di tahap persiapan gitu. Jadi nggak diolah sehingga kita anggap yang diolah itu harusnya sudah sesuai semua spesifikasi. Nah, tetapi ketika proses pengolahan sendiri itu kita ada namanya quality control gitu ya, QC, di mana QC ini outputnya adalah mutu sensori, kemudian mutu fisik. Mutu sensori itu adalah kita lihat secara cita rasa apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian dari segi tekstur sudah sesuai atau tidak. Misalnya kalau dia berlendir atau tidak, itu kan harusnya tidak lolos dari distribusinya. Jadi nggak keluar dari ruang pengolahan gitu Mbak, nggak didistribusikan. Nah, kemudian dari sisi kualitas fisik gitu ya, kualitas fisik tadi penampilan, kemudian suhu. Nah, ini tadi juga yang disinggung sama Bu Evi gitu ya, bagaimana suhu yang seharusnya bisa dipertimbangkan. Nah, kalau berdasarkan standar penyelenggaraan makan, itu ada namanya suhu pengolahan, ada suhu holding time atau masa tunggu sebelum dikonsumsi, kemudian suhu penyajian. Nah, suhu ini memang sangat berkaitan dengan timbulnya mikrobia gitu ya. Kalau di suhu pengolahan itu wajib minimal 90 derajat. Sehingga dengan suhu 90 derajat tersebut kita memastikan bahwa makanan itu memang matang gitu. Nah, kalau tidak mencapai 90 derajat itu dianggap belum sesuai standar. Nah, ketika makanan selesai dimasak, suhu masa tunggu tadi ya, itu sebenarnya perlu dijaga. Kalau dia memang bukan makanan yang disajikan dalam bentuk dingin seperti salad yang perlu diletakkan di kulkas atau puding diletakkan di kulkas, maka suhunya harusnya tetap terjaga di rentang maksimal itu minimalnya 60 derajat. Jadi harusnya tidak boleh di bawah 60 derajat. Dan itu memang menjadi PR, bahkan bukan hanya di MBG ini ya. Sebenarnya penyelenggaraan makan yang selama ini sudah ada itu bagaimana dari dapur bisa sampai ke pasien itu dijaga suhunya tidak kurang dari 60 derajat. Seperti itu Mbak Esi. Ya. Baik, kita ke Pak Hermansyah nih. Ini untuk menyikapi tentunya menu makanan yang harusnya diberikan seperti itu ya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, apa rekomendasi yang diberikan Pak? Ya, kami juga dari Dinas Kesehatan kemarin juga sudah melakukan untuk tindakan segera, yaitu mempercepat pelatihan atau kursus singkat untuk semua SPPG. Kemarin sudah kami laksanakan kurang lebih 550 orang penjamah makanan bekerja sama dengan ABJI Provinsi Sumatera Selatan. Di Asrama Haji kemarin barusan selesai, itu 550 kita latih tentang
pengolahan makanan, terutama untuk proses pengelolaan makanan siap saji. Di situ kita juga melakukan pengawasan, kita tekankan pertama itu ke bahan makanan. Bahan makanan itu ada kadaluarsanya mungkin kita perlu perhatikan, terus cara penyimpanan, cara pengolahan, packingnya sampai pada distribusi makanan itu sendiri. Terus lagi untuk penjama makanan juga kemarin sudah kita latih. Terus lagi untuk perpanjangan tangan kami, mungkin dapur-dapur di wilayah SPPG itu ada puskesmas yang sebagai di wilayah setempat ya. Jadi puskesmas itu ada tenaga sanitarian itu kami instruksikan untuk terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa, melihat dan juga mengawasi hasil pemeriksaan kesehatan, personal hygiene-nya, terus perilaku selama proses pemasakan sampai pada distribusinya. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan lingkungan fisik juga, baik itu pemeriksaan dapur, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan sumber air yang digunakan. Dan juga perlu di sini kami tekankan bahwa mereka setiap dapur itu perlu ada bank sampel. Bank sampel itu gunanya kalau ada terjadi kasus-kasus seperti yang kemarin-kemarin keracunan itu, kita bisa mengambil sampel itu untuk diperiksa di lab. Dan tentunya juga untuk pemeriksaan tidak bisa kita lakukan secara cepat. Kalau untuk makanan biasanya makan waktu 2-3 minggu. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan airnya bisa 1-2 hari. Demikian. Ya, baik, kita ke Mbak Evi ya. Mbak Evi, sejauh ini ya bagaimana PPJI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga instansi lainnya untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis ini? Selama ini memang kita sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota ya Mbak, dan untuk untuk penjama juga kita Sabtu ini akan mengadakan di Hotel Soladipa. Tapi memang kebetulan memang rata-rata anggota kita kan memang sudah catering Mbak ya. Jadi seperti kerjasama dengan Puskesmas, karena setahu saya itu memang setiap 3 bulan sekali itu catering kita di tempat kita itu ada ini Mbak, ada pemeriksaan dari sanitarian dari Puskesmas, ya pemeriksaan air ya, pemeriksaan tempat penyimpanan segala macam. Dan itu kan sudah rasanya sudah kegiatan rutin ya. Kebetulan kalau saya di sini Puskesmas Makrayu. Di sini dan untuk untuk ini memang karena sekarang memang diwajibkan untuk tadi karena ada masyarakat sini memang kita juga kerjasama dengan LPK yang dari BPJI pusat. Maka dalam waktu minggu depan juga kita mengadakan ada hampir 900 orang tenaga ada relawan penyamah makanan. Mudah-mudahan Pak dengan Bapak yang dari Ya. Maaf. Dinas Kesehatan kayak saya bisa ini Pak, saya masih mohon bantuan juga nanti ke provinsi nanti untuk untuk kerjasama nanti Pak untuk penyamah makanan selanjutnya. Boleh. Karena kita sini kan kita di sini kan untuk Pemda Sumsel kita ada 70 SPPG se-Sumsel. Iya. Nanti mohon bantuan ya Pak. Boleh. Oke. Baik. Ya, mungkin ini boleh juga disampaikan teman-teman ini yang ada di Jasa Boga ya, Mbak Evi. Ini mungkin apa yang dihadapi, apa yang menjadi tantangan setelah beberapa bulan berlangsung program MBG ini? Tantangan yang kita kayaknya ini Mbak masalah itu tadi kita memang harus lebih banyak meningkatkan quality control dengan baik di makanan juga yang pasti dengan SDM yang kendala kita Pak. Relawan itu kan memang kita harus lebih banyak kalau saya bilang saya harus lebih kritis gitu. Karena memang yang namanya kadang kan setiap dapur kan banyak tenaga yang baru ya Pak ya yang ikut di kita kan. Jadi memang itu betul-betul kita harus memang kalau di kita itu setiap seminggu sekali kita ada briefing itu Mbak, ada evaluasi ada baik dari kinerja dapur itu yang kami lakukan. Dan biasanya teman-teman juga yang se-Sumsel ini yang di bawah dapur yang bawah anggota kita itu kita untuk mengantisipasi yang masalah makanan ini kita setiap hari kita punya grup, kita minta setiap pagi minta menu yang mereka sajikan ke sekolah-sekolah. Itu kita Mbak.
Oke. antisipasi kita. Baik, terhadap daerah-daerah yang sebelumnya sudah mengalami keracunan MBG, ini apa yang dilakukan teman-teman PPJI sendiri, Mbak Evi? Kalau kita yang itu Mbak, biasanya kita ini Mbak hanya mengingatkan, memperhatikan mereka, memperluas mereka masalah menu. Ya seperti kayak gini Mbak, kita memperkecil mencari menu yang nggak bersiko. Seperti kayak ikan tuna apa Mbak ya, ikan tuna itu pokoknya kita ajarkan teman-teman, kalau bisa memberi makan, karena ini dalam porsi banyak, kalau bisa mengeluarkan makanan, jangan menu yang pokoknya ada risiko lah Mbak. Udah itu sayuran juga tolong diperhatikan ya, karena kadang tuh karena sayuran kadang mereka kita kan di sini untuk buah gitu Pak ya. Kalau buah juga kita ingatkan jangan sampai terlalu kecil, karena kan buah itu ukurnya 60 gram Mbak untuk di food tray. Proteinnya juga kadang itu 60 gram. Jadi kita mengingatkan jangan sampai, apalagi sekarang kan viral ini Mbak, masalah menu kayak kan sudah menjadi kayak apa itu ya, jadi bahan ini ya dari masyarakat kita sini kan, kita juga kadang miris melihat ada yang kayak gini. Oke, ada standar gizi yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun menu program makan bergizi gratis itu? Ya ada Mbak, kan ada ukurannya, karena kita di setiap SPP kita kan ada ahli gizinya. Betul. Baik, kita coba. Jadi ada pertimbangan, ada jadi kalau itu kan Mbak setiap pagi itu memang ahli gizi biasanya jam 2 malam itu, jam 2 pagi mereka turun mengecek suhu masakan, baik dari suhu buah segala macam, dari ukuran segala macam itu memang dikontrol Mbak. Seperti itu ya Mbak Ditya ya? Iya. Oke, ada tambahan mungkin Mbak Ditya? Tapi sebelumnya kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Ini sudah tersambung di line 0711369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Pak Kiwai di Batu Raja ya? Ya. Silakan Pak Kiwai, ada komentar apa nih? Atau ada pertanyaan boleh juga? Ya, kalau menurut saya pertanyaan pun ada, komentar pun ada. Kalau menurut saya banyak kejadian keracunan seperti di daerah sendiri Oku ini kan seminggu lalu ada itu kan. Kalau menurut saya yang perlu kita cermati bukan tenaga pemasak dengan apanya, anggarannya dulu Pak. Ya. Oke. Anggaran diberikan pusat untuk MBG ke daerah itu berapa? Kita nggak tahu rakyat ini. Nah berapa ya? Per sekolah, per kecamatan, per kabupaten itu berapa? Jadi kalau anggarannya sebesar se-A misalnya ya, apakah anggaran itu dikhususkan untuk bahan untuk makanan itu? Apakah ditambah juga dengan apakah jasa-jasa yang masak, transportasinya, beli alat-alat itu? Kalau dari sana semua anggarannya tidak memadai, sudah akan terjadi. Karena pembelian bahan itu tidak akan sesuai dengan yang diperuntukkan. Kalau anggaran terbatas, makanya anggaran itu berapa? Diaudit dulu itu. Dan juga kalau bisa, kalau menurut saya ini kan, lebih baik kalau anggaran masih tanggung-tanggung. Kalau minum susu aja cuma 1 minggu sekali, bagaimana pasti akan sempurna kan? Ya. Kalau terlihat itu kan sangat sedikit, nasinya segitu, lauknya segitu kan? Jadi anak-anak itu sudah makan MBG itu ke rumah masih makan juga. Nah kalau gitu bagus ya, kayak di kita prasmanan ya, orang nikah orang itu kan, itu bagus nggak keracunan itu. Padahal masaknya mungkin Sabtu, acaranya Minggu. Nah itu yang anggaran yang bagus menurut saya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalau bisa Sumatera Selatan ini Pak Gubernur uangnya itu dikasihkan dengan orang tuanya aja. Berapa untuk tambah-tambahan dia menambah menu. Karena anak-anak itu sebelum EBG sudah makan di rumah. Mungkin bergizi. Nah, uang anggaran itu berapa per siswa ya? Nah, anggaran itu bisa diberikan langsung aja. Maka nggak repot. Nggak mau bayar yang masak, jasa apa kan. Dia bisa menambah beli susunya, telurnya. Kan gitu. Menurut saya itu lebih dikasihkan aja. Kalau kayak gini, kayak kalau saya perhatikan besar uang jasanya daripada bahannya. Mau digaji orang itu kan. Beli alat-alat berapa, transportasinya berapa. Nah, kalau menurutku kurang efektif kalau bagi saya. Nah, jadi bagaimana anggarannya berapa? Coba semisal dapat dari pusat itu. Berapa? Bahan-bahan yang makan itu programnya apa? Satu Senin Bapak itu apa? Kita menunjukkan yang tahu. Tahu book sudah ada. Kena ada rincian. Tiap hari itu anggaran
sekian, dibelikan makannya ini apa ayam, apa itu, apa rendang. Nah itu kalau cuma dapat hari Sabtu dapat mie ayam, somai, sedangkan susu seminggu, wah efektif bagi saya itu. Nah itulah pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Raja ada Pak Kiwai ya. Ini yang menyoroti seputar anggarannya berapa gitu untuk MBG, dan juga tadi menurut Pak Kiwai ini lebih baik dananya gitu yang ada ya diberikan saja ke orang tua. Nah ini gimana komentarnya dari Pak Herman terlebih dahulu gitu ya? Seperti apa nih, sama-sama bapak-bapak ya? Iya, terima kasih Pak Kiwai ya. Iya betul, di Batu Raja. Dari Batu Raja. Memang kemarin juga ada kasus juga kebetulan ini Mbak. Di Batu Raja ini kemarin ada kelasusan dengan 64 korban. 64 itu ya. Diduga makanan itu disebabkan oleh ayam goreng. Ayam goreng. Sebagusnya memang seperti itu Pak. Tapi kita juga enggak itu mungkin yang berkompeten menjawab itu BGN. Karena dananya itu dari BGN. Kami kan sekedar untuk pengawasan, pemantauan dan pengawasan saja. Mungkin itu. Oke. Kalau Mbak Evi boleh berkomentar? Menanggapi. Pak Kiwai, maaf ya, kebetulan kita juga pelaksana nih, kan saya juga pelaksana. Sebetulnya memang rasanya sama ya seluruh Indonesia. Dana yang kita itu adalah 15.000, 10.000 itu buat membeli bahan-bahan makanan. Oke. Kalau kita ya, kalau saya suka Mbak ya, 10.000 itu sebenarnya udah lumayan. Iya. Mbak Evi? Dibelanjakan untuk membeli bahan makanan. Nah, mengenai peralatan itu baterainya, Mbak. Ya, kalau memang kita memang ini ya. Mbak Evi, ini suaranya agak kecil ya kita menerima ya. Boleh agak sedikit mendekat mungkin ya, Mbak Evi. Oke. Masih ya, belum terdengar Mbak Evi ya? Belum. Silakan Mbak Evi. Kecil ya, ini kita menerima di sini suaranya. Atau boleh lebih mendekat ke device-nya ya Mbak Evi ya? Atau boleh menggunakan headset juga nih Mbak Evi? Oke. Mbak Ditya mau menanggapi terlebih dahulu sebelum ke Mbak Evi ya? Oke, baik. Tadi mungkin saya menyoroti di bagian gizinya ya Mbak ya. Jadi nilai gizi dari makanan MBG itu sendiri seperti apa? Jadi kalau ahli gizi itu memang dia sudah melakukan perhitungan kebutuhan. Jadi kalau kita sasarannya untuk anak sekolah, ini kan anak sekolah usia 6 tahun sampai 12 tahun untuk yang SD, kemudian 13 sampai 18 tahun untuk yang SMP dan SMA gitu ya. Nah, masing-masing kebutuhan anak sekolah itu berbeda. Kita menggunakan acuan kebutuhan gizi secara umum atau yang disebut sebagai AKG gitu. Nah, untuk anak sekolah ini sendiri, untuk yang SD itu sekitar 1.400 sampai 1.800 ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam pemberian MBG? Jadi ahli gizi akan membuat persentase. Kalau rekomendasi persentase MBG-nya untuk sarapan, misalnya dikonsumsi di makan pagi ataupun snack itu sekitar 20 sampai 25, untuk sarapan sampai 25%. Tapi kalau untuk snack itu cukup sampai 10 atau 15% dari kebutuhan dia sehari. Tetapi kalau MBG ini akan dipersiapkan untuk makan siangnya itu minimal 30%. Kalau kebutuhan dia sehari 1.800 berarti sekitar 30%-nya gitu ya. Makan siang ini harus memenuhi kebutuhan makan siangnya tadi yang sekitar 30% dari kebutuhan sehari. Nah, sehingga 30% inilah yang akan di breakdown gitu ya sama ahli gizi, porsinya seperti apa. Yang pastinya komposisinya harus memenuhi semua zat gizi makro, yaitu karbohidrat yang mungkin akan terwakili dari makanan pokok, nasi, atau kemarin juga mereka ada juga, karena kebetulan ahli gizi SPPG ini rata-rata banyak gitu Pak, alhamdulillah alumni kami gitu dari Prodi Gizi Unsri gitu. Jadi ada juga konsultasi, Bu,
nasinya kok setelah dihitung sampai 250 gram ya, sedangkan anak-anak ini nggak akan habis gitu. Maka itu sebenarnya boleh dikombinasikan, ada nasi kentang atau misalnya spaghetti, kita pakai lokal aja ya, kita pakai lokal, kemudian boleh nasi atau kemudian nanti ada tambahan seperti somai gitu atau bakso, karena di dalam bakso dan somai itu juga ada tepung yang menjadi kontributor untuk karbohidratnya. Nah kemudian proteinnya juga dipastikan memenuhi kebutuhan pada waktu makan siang tersebut gitu, sekitar kalau seharinya dia butuh 40 gram sehari, maka akan dibagi pada makan siang itu 30%-nya seperti itu. Gitu juga untuk lemak dan seratnya, maka komposisinya harus sesuai juga dengan pedoman isi piringku yang ada lauk hewani, lauk nabati, tadi karbohidrat atau makanan pokok, dan juga serat dari sayur dan buah seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ditya. Ini juga sudah tersambung dengan penelpon ya. Pro 1, selamat pagi. Pagi Mbak Esi ini ya. Iya, Pak Irwansyah ini ya. Iya. Bandung Timur, silakan Bapak. Ya. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berkaitan masalah MBG di sini ya. Masalah MBG ini kan penuh dengan permasalahan Bu. Contoh kasus di Bandung Barat kan sampai 1.000 siswa itu kan, saya langsung melihat langsung ke lokasi kan, ke rumah sakit. Waduh, ngeri tidak tertampung masalah ini. Nah masalah MBG mungkin Bapak Presiden kita itu secara baik memberikan program yang terbaik, tapi banyak menyalahgunakan kan demi mencari keuntungan kan, seperti itu. Nah makanya di sini masalah MBG ini perlu ada semacam peninjauan ulang. Kalau bisa ditutup aja. Kalau saya lebih setuju ditutup Bu. Karena pada demikian banyak permasalahan, banyak mengambil keuntungan. Kasus Jawa Timur, masa makanan yang penuh udah betul dikasihkan. Kasus di Garut, Kabupaten Garut. Cuman tidak begitu tidak seperti di Bandung Barat Bu. Nah bagaimana tanggapan Ibu tentang masalah ini? Apakah ini perlu dikaji ulang? Tidak. Apakah bagaimana? Ini kan bukan makan biaya, bukan sedikit kan? Anggaran bukan sedikit. Nah makanya di sini Bu banyak ibu-ibu karena sekarang harga bahan pokok semakin bangkak naik, akhirnya ibu-ibu kan dikaitkan gara-gara MBG, jadi harga bahan pokok jadi pada naik kan. Itu ibu-ibu sekarang kan betul memang harga bahan pokok ini makin bangkak naik. Jadi kalau ibu-ibu dikaitkan masalah MBG, makanya di sini MBG itu perlu ditinjau ulang. Karena penuh dengan permasalahan. Apakah bagaimana untuk ke depan? Kalau bisa dicabut, manfaatkan yang lebih penting daripada MBG. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah dari Bandung Timur sudah ikut bergabung ya di Dialog Palembang pagi ini. Ini kembali soal anggaran disoroti dan juga perlu dikaji ulang seperti itu ya. Ini juga sama disampaikan oleh pendengar kami melalui WA di 08 nomornya 0852 0859 sekian ya. Terima kasih. Intinya transparansi anggaran, proporsinya berapa anggaran dari atas, berapa untuk per porsi atau per kabupaten atau per kecamatan, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kiwai tadi ya di Batu Raja. Ada tambahan mungkin dari Mbak Evi terlebih dahulu ya. Mbak Evi via Zoom. Ya, masih mengalami sedikit kendala teknis ya via Zoom. Pak Hermansyah mungkin mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Irwansyah dari Bandung Timur? Ya, kalimat-kalimat seperti itu sudah banyak disampaikan ke kami juga seperti itu. Tapi kami tidak berhak, ini karena programnya Bapak Presiden, dan tentunya kami sebagai jajaran dari pemerintah daerah, kami mendukung program tersebut Pak. Tapi untuk banyak memang Pak yang mengusulkan bahwa ganti saja dengan sekolah gratis misalnya seperti itu. Karena permasalahan ini terkait dengan keracunan kemarin, memang Bandung itu lumayan membludak, hampir semua kabupaten di Bandung itu terdampak keracunan ini. Mudah-mudahan itu Pak didengar oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan di sini dan juga bisa dicarikan solusinya yang terbaik. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Hermansyah
Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami. Mbak Evi juga tetap terus bersama kami ya. Mbak Ditya juga. Pastinya kita masih di Dialog Palembang pagi ini. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami masih tunggu atensinya untuk disampaikan ya. Melalui WA juga bisa di 0821 7927 9090 atau langsung menghubungi kami di line telepon 071136 9977. Evaluasi MBG, awasi kualitas, cegah keracunan dan perhatikan porsi lauk akan kembali tentunya dalam Dialog Palembang pagi ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Dialog Palembang pagi ini kita menyoroti evaluasi MBG, awasi kualitas, cegah keracunan dan perhatikan porsi lauk. Nah, pendengar, kami bersama dengan narasumber kami ada Bapak Hermansyah SKM, Kasih Kesling Kesjaor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya juga ada Mbak Ditya Fitri Arinda, yang merupakan Ketua Bidang Ilmiah dan juga Inovasi PDASDI Sumatera Selatan, dan juga ada Mbak Evi Hardenli, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan, yang tersambung via Zoom ya saat ini. Kita sapa kembali Mbak Evi. Mbak Evi? Ya, Mbak Evi via Zoom. Gimana? Oh, belum ya, masih mengalami kendala teknis sepertinya ya. Baik, ini masih seputar MBG ini ya. Kita juga lihat, kita juga dengar. Ini ada juga menu request atau menu permintaan dari siswa. Ini gimana menanggapi menu-menu request atau permintaan kalau dari ahli gizi sendiri ya, melihat hal ini, Mbak Ditya? Oke, Mbak Evi. Jadi sebenarnya misalnya siswa ini request gitu ya, requestnya ini tetap akan dipertimbangkan dulu ya dari ahli gizi, karena harus tetap memenuhi tadi kaidah makanan gizi seimbang. Kalau kemarin ada contohnya di Bangka Belitung itu, saya melihat juga ada yang akhirnya dibuat somai gitu ya, bukan makan siang yang harus ada nasi gitu, karena mungkin faktor bosan juga anak-anak ini kan. Nah, kemarin ada dibuat somai itu, tapi harus tetap memenuhi kaidah tadi, berapa persen karbohidratnya yang mungkin tercukupi dari tepung somai, kemudian ada kentangnya seperti itu, kemudian seratnya juga terpenuhi dari kol, dan ada juga dari buahnya gitu ya, dan protein hewaninya juga dari komposisi ikan di somai tersebut, dan juga telur rebus ya. Jadi walaupun misalnya ada request, tetap akan dilihat keseimbangan gizinya. Kalau memang memungkinkan untuk dijadikan rencana menu, tentunya bukan dalam waktu 1-2 hari ya, ketika siswa request hari ini nggak mungkin besok atau lusa langsung jadi, tapi bisa jadi pertimbangan untuk siklus menu di bulan-bulan berikutnya, karena ahli gizi itu membuat menu itu tentu dia punya siklus menu gitu. Jadi sudah ada perencanaan minimal 7 hari gitu ya. Kalau dia sekolah mungkin sampai 6 hari, berarti minimal siklusnya 6 hari seperti itu. Tapi rata-rata 7 hari, 10 hari seperti itu, sehingga udah meminimalisir kebosanan seperti itu. Oke, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa Pak melihatnya? Ya, untuk request menu itu memang di prosedur itu ada, di prosedur pembagian MBG ini ada, di mana siswa yang dibagikan porsi dalam ompreng itu jika tidak habis termakan, tidak boleh dibuang. Itu dikembalikan lagi ke SPPG. Nah, di SPPG itu ahli gizinya akan menimbang berapa sisa makanan yang tersisa di situ. Artinya kalau berapa persen, ada persentase, ada hitungan. Jika berapa persen itu masih tertinggal, artinya anak-anak itu tidak menyukai menu tersebut, dan itu bisa diganti, bisa mungkin ahli gizinya sudah disosialisasikan untuk itu. Ahli gizinya sudah tahu berarti menu ini tidak disukai oleh anak, dan bisa merubah menu itu. Tapi benar kata Mbak Ditya tadi bahwa itu tidak bisa kita langsung dirubah, karena itu ada biasanya ahli gizinya membuat menu itu per minggu kalau nggak salah Bu ya. Mungkin itu saja. Oke, Mbak Ditya, ini mungkin ada strategi ya yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan minat anak-anak terhadap makanan yang disajikan, seperti apa Mbak?
Iya, sebenarnya memang kalau anak-anak sekolah ini dia lebih suka atau lebih tertariknya itu sesuatu yang memang menarik gitu ya. Tetapi ini lagi kita kembalikan, kondisi ini adalah penyelenggaraan makan massal di mana SDM-nya sendiri terbatas gitu ya. Dan selain terbatas jumlahnya, terbatas juga keterampilannya gitu. Nah, tentu kalau idealnya memang dibuat kombinasi warna ya, jadi kombinasi warnanya ya sesuai, misalnya pilihan sayur. Kalau sayurnya hanya toge gitu berwarna putih, kemudian tadi tahunya bumbu putih juga, santan putih, terus ayamnya diopor gitu kan, berarti tidak ada variasi warna yang menarik. Harusnya ada permainan kombinasi warna, itu yang paling memungkinkan, karena kalau kita mau variasi bentuk gitu ya Mbak, seperti mungkin bento-bento makanan Jepang itu belum memungkinkan untuk penyelenggara makan massal, sehingga kita bisa optimalkan di kombinasi warna. Kemudian tadi menu per harinya itu diminimalisir pengulangan yang dalam waktu dekat, misalnya hari ini sudah ayam, besok tentu jangan ayam lagi, seperti itu. Oke, baik ke Pak Hermansyah ya. Pak Hermansyah, ini dari beberapa kasus yang terjadi, mungkin ada catatan yang sudah dilakukan teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dari sisi menu mungkin ya Pak ya? Iya. Gimana nih Pak? Ya, dari menu memang ada beberapa catatan di kami, hasil investigasi kami di lapangan terkait dengan kasusnya, kasus keracunan pangan ini. Yang pertama tuh yang paling banyak itu di tahu. Jadi tahu ini yang pertama hampir semua dari 7 kasus ini ada 4 ada 4 tuh melibatkan tahu, baik itu ada sambal tahu, ada tahu goreng, ada tahu crispy. Nah di situ kami juga mengimbau, karena yang tahu dipakai ini bukan tahu putih, yang dipakai itu tahu yang sudah digoreng, direndam di air. Dan hasil lab juga, hasil pemeriksaan itu ada berapa, ada 3 itu banyak E. coli. E. coli itu diduga pas tahu itu digoreng diceburkan ke dalam air dan baru ditiriskan. Nah itu sudah airnya itu yang mengandung E. coli-nya tinggi. Jadi kami juga mengimbau SPPG itu untuk lebih berhati-hati lagi, lebih memilih lagi pemasoknya dari mana tahu tersebut dan melakukan pengawasan di produsen tahu tersebut. Terus lagi yang kedua, kami menghimbau juga kepada SPPG kalau bisa jangan pakai yang suwir-suwir. Karena beberapa kasus seperti di Pali itu ada tongkol suwir. Terus lagi di Pedamaran kemarin di Oki itu dari ayam suwir di soto itu. Di soto. Terus lagi ada chicken katsu yang juga di ini juga kemarin di Palembang juga katanya ada yang sebagian disuwir digoreng sedemikian rupa, sehingga yang suwir-suwir itu mungkin dari penjamahnya mungkin bisa terkontaminasi dari situ. Higienisannya ya, kehigienisan makanannya ya. Oke, Mbak Ditya, untuk tahu sendiri seharusnya seperti apa nih untuk pengolahannya hingga bisa memberikan manfaat bergizi untuk kita ya? Oke, ya jadi memang kenapa di menu-menu ini ada tahu gitu ya, karena memang tadi standar variasi menunya sendiri harus melengkapi adanya protein hewani dan juga ada protein nabati. Nah tetapi untuk pengolahan sendiri memang tahu ini cukup rawan karena dia proses penyimpanannya juga tadi ada air gitu ya Pak ya, kemudian sehingga beresiko menimbulkan mikrobia. Nah, tetapi dalam proses pengolahannya tetap sama gitu, suhu yang digunakan adalah suhu minimal 90 derajat, sehingga kalau dari pengolahan sudah sesuai standar, memang dari segi kualitas bahan segarnya yang memang harus lebih diperketat, karena dari penerimaan bahan ini kan ada standar atau spesifikasi. Nah, seharusnya memang ketika tahu ini diterima itu memang habis diterima itu harusnya langsung diolah dan langsung didistribusikan. Jadi durasi waktunya tidak bisa terlalu panjang gitu, karena ketika dia udah matang pun komposisi airnya itu kan tinggi, Mbak Evi ya. Makanan dengan komposisi air yang tinggi itu akan lebih cepat tadi tumbuh mikrobia, bakteri. Kemudian ditambah lagi sebenarnya saat proses distribusi ini yang juga menjadi rawan, karena mungkin ada beberapa yang waktu itu saya lihat bahwa plato-plato itu kan masuk ke dalam box mobil. Nah tetapi
apakah di dalam mobil itu sendiri mereka masih terlindungi, misalnya diberi alas atau diberi box kontainer yang juga melindungi. Nah itu yang masih juga jadi catatan, karena kemarin belum ada sepertinya kontainer khusus, langsung tray-tray itu hanya diikat ya Pak ya, kalau diikat kemudian dimasukkan ke mobil. Sedangkan itu juga resiko kontaminasi, kita nggak tahu apakah ada serangga atau hal-hal yang bisa menimbulkan kontaminasi. Baik, kita ke Pak Hermansyah kembali. Pak Hermansyah, ini ada rekomendasi mungkin dari Dinas Kesehatan ya untuk orang tua dan sekolah terkait upaya pencegahan keracunan makanan dari program MBG ini? Ya, ada. Dari sekolah kami sudah menekankan bahwa SPPG dulu, SPPG biasanya mendistribusikan makanan tersebut ke sekolah itu harus melebihkan 1 atau 2 porsi itu sebagai untuk tes makanan tersebut oleh gurunya. Jadi memang gurunya harus tahu dulu, tapi bukan khusus dikasih untuk guru, maksudnya dikirim secara acak, misalnya 200 dilebihkan 202, 201, nanti gurunya ambil 1, kalau misalnya gurunya melihat itu sudah ada perubahan, misal sudah makanan terlihat basi atau lengket, ada lendir, itu sudah bisa dibatalkan dan dikembalikan kepada SPPG-nya. Yang kedua, kita juga mengingatkan orang tua murid, terutama hampir semua yang anaknya masih bersekolah dan menerima MBG ini, untuk mengingatkan terus kalau makanan tersebut sudah berubah warna, berubah bentuk, atau sudah lengket-lengket atau berlendir, itu jangan dimakan lagi. Karena kemarin di beberapa tempat kami datangi, seperti di Palembang juga, di Palembang dan juga di Pedamaran, terus lagi di mana lagi itu, hampir semua makanan tersebut terlihat sudah berlendir dimakan oleh siswa. Kami tanya juga, habis nggak? Habis katanya. Terus lagi ayamnya katanya pahit, masih dimakan. Habis nggak? Habis. Terus tahu juga seperti itu. Nah jadi orang tua juga mungkin di rumah terlibat juga untuk mengingatkan anaknya untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan di MBG ini. Bukan tidak boleh, tapi harus lebih berhati-hati. Terus lagi untuk anaknya sendiri ini mungkin berperan juga di gurunya untuk cuci tangan penting sekali sebelum makan. Dan juga makanan yang bersisa tidak dibuang, saya katakan di awal tadi bahwa makanan itu silakan dikembalikan ke SPPG yang sebagai dapur pembuat makanan tersebut. Dan lagi terakhir mungkin ke ininya guru-guru ini kadang-kadang gini, guru ini kalau kita masuk kita tanya guru, kami tidak terlibat, kami tidak beritahu. Nah mungkin juga dari kami juga dari Dinas Kesehatan mungkin perlu edukasilah ke sekolah-sekolah yang menerima manfaat untuk MBG ini. Mungkin itu saja. Baik, dari Mbak Ditya mungkin ada himbauan atau pesan-pesannya untuk pendengar, silakan. Ya, baik, mungkin kalau dari sisi penyelenggaraan makan dulu ya Mbak ya. Jadi sisi penyelenggaraan makan mungkin kami rekomendasikan bahwa memang dari mulai spesifikasi bahan itu harus benar-benar dicek, sehingga sebelum dilakukan pengolahan itu bahannya memang sudah berkualitas gitu. Kemudian dari sisi kualitas ya, mutu indikator mutu dari suatu penyelenggaraan makanan itu kan tadi salah satunya juga disebutin sama Pak Herman bahwa adalah sisa makanan. Kemudian yang kedua adalah waktu distribusinya. Nah sebenarnya perlu dibuat target waktu distribusinya itu tidak lebih dari 4 jam harapannya, seperti itu. Kemudian tadi sisa makanan ini juga menjadi bahan pertimbangan kemudian nanti dibuat menu yang baru. Jika anak-anak ini tadi terlihat ya bahwa sisa makanan yang tinggi, maka tingkat kepuasannya tuh rendah sebenarnya gitu. Jadi akan dibuat menu yang baru. Nah betul sekali terkait sanitasi tadi ya Pak Herman juga bilang. Jadi di penyelenggaraan makan tadi kita mungkin masih menggunakan SDM yang masih menggunakan warga lokal gitu ya. Tadi juga Bu Evi bilang dikembalikan, kalau bisa dikembalikan dengan kepada orang pelaksana memang yang biasa melakukan penyelenggaraan makan, sehingga standar hygiene sanitasinya mulai dari penjamah makannya tadi kemudian sampai ke nanti saat mendistribusikan itu sudah terstandarisasi gitu. Nah kemudian yang terakhir betul untuk orang tua, guru, harapannya semua mengamati dan menjadikan mutu sensorinya tadi, penampilan, aroma, rasa itu
menjadi dasar dulu apakah ini makanan ini mampu atau layak untuk dimakan atau enggak gitu, Bu Evi. Oke. Baik, Pak Hermansyah, terima kasih sudah bergabung, juga Mbak Ditya sudah bergabung di Dialog Palembang pagi ini, dan juga tentunya tadi kita juga sudah bersama Mbak Evi Hadenli ya di Dialog Palembang pagi ini. Demikian pendengar, Dialog Palembang pagi ini seputar evaluasi MBG, awasi kualitas, cegah keracunan dan juga perhatikan porsi lauk bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Hermansyah SKM, Kasih-Kasling Kasjawar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sekali lagi sudah hadir langsung. Terima kasih ya Pak ya. Ini kembali beraktivitas ya. Oke. Juga ada Mbak Ditya Fitri Arinda. Ini merupakan Ketua Bidang Ilmiah dan juga Inovasi PD ASDI Sumsel, dan tadi kita juga sudah bersama dengan Mbak Evi Hadenli, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan, untuk Dialog Palembang pagi ini di hari Selasa 30 September 2025. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Esi mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal Informasi